Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview benang-benang lokal yang gampang banget dicari dan harganya murah-murah banget. Range harganya sekitar antara 12 sampai 30 ribuan. Jadi sangat terjangkau dan belinya juga gampang. Di online shop itu banyak. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di kota kayak saya, di kota kecil kayak saya ya, yang nggak banyak pilihan benang, itu bisa beli di online shop dan gampang banget dicarinya, nggak susah nyari. Nah, pertama saya akan mereview benang ini, benang katun Bali. Nah, ini benang katun Bali ini wearable. Benangnya itu sangat halus dan dia agak sedikit mengkilap ya, bisa dilihat seperti ini. Dia agak mengkilap. Nah, benang katun Bali ini ada dua macam. Ada yang small ply atau ply-nya kecil, ada yang big ply atau ply-nya besar seperti ini. Ini karakteristik benang ini tuh dia dingin banget, halus, lembut, terus jatuh banget, cocok banget untuk berbagai project, bisa untuk kardigan, baju bayi yang seperti itu, sepatu bayi. Nah, cuman dia benangnya itu gampang pecah. Kalau yang big ply ya, dia gampang pecah seperti ini, tuh gampang pecah seperti ini, tapi masih tetap oke kok, oke banget. Dia lembut, dingin, karakternya ngoyor gitu. Nah, selain benang katun Bali, nah di sini juga ada benang katun lokal. Nah, bedanya apa benang katun lokal sama benang katun Bali? Nah, coba dilihat ya. Benang katun Bali ini dia lebih dingin, jadi kalau dipegang itu dia karakternya lebih dingin. Kalau ini enggak sedingin katun Bali. Terus dari lembut atau enggaknya benang juga beda ya. Nah, ply-nya hampir sama sih, cuman kalau katun lokal itu dia lebih kaku, nah, dan nggak selembut katun Bali, jadi dia ada tekstur kasarnya gitu. Nah, kalau menurut saya ini nggak terlalu cocok kalau digunakan untuk membuat baju, misalnya baju bayi atau itu, dia nggak terlalu cocok ya. Lebih cocok kalau digunakan shawl, masih masuk lah ya, masih bisa, masih cocok. Atau kalau mau buat bros, nah ini katun Bali bisa, katun lokal juga bisa untuk dipakai menggunakan, masih bisa digunakan untuk membuat bros. Nah, saya itu pernah punya project yang menggunakan katun lokal seperti ini. Nah, itu jadi dia kelembutannya saya nggak tahu ya, cuman dari pengalaman saya itu lembut atau enggaknya kadang tergantung warna juga, itu kayaknya ngaruh di lembut atau enggaknya si benang ini. Soalnya pernah saya berbagai macam warna gitu, untuk beberapa warna dia lumayan lembut, untuk beberapa warna dia lumayan agak kasar. Jadi walaupun benangnya dia jatuh kayak gini ya, nggak kasar, nggak kaku, tapi kalau kelamaan ngerajut pakai benang ini kadang sakit juga. Pas kita pegang itu bisa bikin sakit ke jari-jari gitu. Tapi tergantung, kalau misalnya kita pakai jarum yang lebih besar kayaknya nggak akan terlalu sakit. Nah, ada lagi ini benang soft katun. Nah, sebenarnya hampir sama dengan katun Bali ply-nya ya. Saya punya yang big ply, saya nggak punya yang ply kecil. Nah, hampir sama, lembut dia sama-sama lembut, halus dia sama-sama halus. Cuma bedanya kalau katun Bali dia agak mengkilap-kilap dikit gitu ya, ada kesan kilap-kilapnya. Nah, kalau soft katun itu dia nggak ada hint kilap-kilapnya, jadi dia bener-bener doff gitu, bener-bener warnanya nggak ada kilap-kilapnya. Tapi kalau lembut, dia lembut, cocok dipakai topi, sweater juga dia masih cocok. Kalau misalnya pengen bikin topi atau sepatu bayi, dia masih cocok untuk soalnya dia masih lembut dibanding katun lokal. Nah, harganya berapa? Nah, ada lagi nih, satu lagi ini benang katun rayon. Nah, kalau yang ini yang paling lembut banget. Nah, karakternya hampir sama dengan katun Bali, cuman dia punya ply dia lebih kecil dibanding katun Bali, dan dia lebih mengkilap ya, warnanya dia lebih mengkilap. Nah, ini kalau dibikin baju bayi ini paling cocok nih, soalnya kalau ini dia nggak terlalu berat. Jadi kalau kita bikin baju, kardigan atau dress ya untuk bayi, dia nggak seberat katun Bali. Nah, lemahnya katun Bali itu walaupun teksturnya lembut, kalau kena kulit tuh enak banget. Cuma kalau kita bikin baju itu
agak berat. Saya pernah bikin sweater anak pakai katun Bali, dia tuh agak berat tapi nggak berat banget, masih bisa ditoleransi. Nah kalau pengen yang lebih ringan bisa pakai katun rayon. Nah ini rayon ini aduh paling enak banget deh, si itunya teksturnya enak banget, terus kena kulit juga enak, lembut banget. Nah dia kayak gini, jadi hasil rajutannya tuh nanti dia jatuh tapi nggak terlalu berat karena dia playnya kecil. Nah untuk segi harga sendiri ini nggak terlalu beda-beda jauh sih ya untuk keempat jenis benang lokal ini. Nah paling murah itu biasanya katun lokal. Nah katun lokal untuk di online shop itu range harganya mulai dari 9.000 sampai 12 ribuan tergantung tokonya. Di Shopee juga banyak, bisa kalian cari. Nah kalau yang ini katun Bali juga range harganya di sekitar 14, 15, 16 ribu sama ya. Nah kalau yang big ply ini tergantung toko ya, yang 12 ribu ada, 13, 14, 15 ada, cuma rata-rata jual itu sekitar 14 sampai 15 ribu untuk benang katun Bali seperti ini. Nah, terus kalau untuk benang soft katun, nah soft katun juga sama, range harga di 14 sampai 15 ribu. Nah, jadi kalau kalian punya project untuk membuat wearable, saya sarankan pakai, kalau lokal ya, pakai katun ini, katun soft katun Bali big ply, katun Bali small ply, atau pakai rayon. Nah kalau ini, kalau untuk dibikin shawl atau yang kayak gitu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau untuk baju tergantung dari sensitivitas kulit ya. Kalau misalnya sensitif kulitnya, pakai ini dia agak sedikit lebih kaku, sedikit lebih keras sedikit lebih kasar dibanding jenis lainnya. Nah ada yang paling lembut, nah di antara katun semua ini yaitu, nah ini milk katun. Jadi dia katun susu. Nah katun susu juga ada beberapa jenis, cuman kebetulan yang ada di rumah sekarang itu cuman ada yang ini, si Kekyon aja. Nah dia jenisnya jenis katun susu. Nah katun susu itu jadi dia paling lembut gitu, beda juga ya. Coba lihat di sini. Kalau ini benangnya seperti ini teksturnya, kalau ini teksturnya seperti ini. Rata-rata milk katun teksturnya seperti ini, paling lembut banget. Nah kalau ada lagi milk katun yang biasa atau katun susu yang biasa, yang ini kan, kalau ini jadi dia rainbow gitu ya. Jadi dalam satu cake gini, dalam satu gulung ini dia punya beberapa warna. Ada yang cuma satu warna aja, mereknya dari Sakura juga, dia lokal juga, tapi playnya dia lebih besar sedikit dibanding ini. Nah tapi untuk kelembutan, kalau saya pribadi ya, itu lebih suka Sakura yang milk katun biasa, yang katun susu biasa. Jadi bukan yang bentuknya kayak gini, dia tuh lembut banget. Jadi kalau misalnya kita pakai katun ini untuk membuat selimut bayi, atau untuk membuat baju bayi, topi bayi, sepatu bayi, tuh paling lembut, paling cocok. Nah yang seperti ini. Nah tapi kalau untuk pengen yang lebih lembut lagi, ada milk katun atau katun susu dari Sakura juga, cuman yang biasa, bukan yang ini, bukan yang Kekyon. Ini saya beli di Shopee. Kalau yang ini harganya sekitar 35.000 per gulung. Nah kalau yang biasa, yang bukan warnanya kayak gini, yang warnanya biasa, yang warnanya biasa, yang satu warna aja, itu kalau nggak salah sekitar 16.000 per 50 gram atau 100 gram gitu, saya lupa. Tapi tekstur kalau menurut saya ya, lebih lembut yang itu dibanding yang ini. Ini lembut, tapi lebih lembut lagi yang katun susu biasa. Bisa dicari. Kalau ini saya beli dulu di Shopee, di toko Aneka Benang. Nanti saya coba kasih link ya. Nah ini per katunan ya, per katunan yang saya punya.